dalam memandikan itu silahkan model apa saja, itu teknik saja. Teknik saja. Silahkan model mau mandikan gimana. Mau model yang tinggi seperti ini, sunatnya yang tinggi seperti ini segini. Bukan segini ya, tapi tinggal kali gitu. Sunatnya. Dan kemudian bagian kakinya itu sekitar 80. Bagian kepala itu 90. Jadi miring, airnya turun. Dan kepalanya menghadap kiblat. Di salah satu adabnya untuk meletakkan jenazah, mejanya dulu. Nah, ini ukuran pas ini. Ini kira-kira berapa nih? 140 berapa? Ini 140, ini 90. Nah, kira-kira ini udah pas. Cuma tingginya saja. Jadi airnya menurun ini. Bila dapat yang ada seperti biasa, ini dipotonglah. Ya. Jadi intinya apa yang saya sampaikan, kemudian kita pelajari, jangan nggak diamalkan, lupa nanti ilmu tuh. Dia diamalkan jadi ilmu itu teramalkan. Satu, meja pelajaran kita, meja. Itu satu. Sunatnya tinggi. Satu, yaitu seperut ini. Kemudian bila tidak ada model meja seperti ini, bila tidak ada model meja seperti ini, maka boleh dipangku. Pangku. Ada yang lebih dia semacam model-model di kampung, nggak ada meja nih. Ada nggak? Ketemunya di sini aja kan? Ada yang di kampung tidak, di kampung-kampung benar nggak ada stainless kayak gini nih. Masih mereka itu memangku. Sebab kenapa? Yang mangku itu saudara semua. Tetangga saudara, adik ayah, adik mama, adik ini semua, maka dipangkulah saudara mereka yang meninggal. Maka dipangku. Nih, dipangku ya. Macam mana model dipangkunya? Ada dua. Pertama, model pangkunya itu adalah dengan kakinya menjulur. Ini sudah nampak. Ini contohnya. Sudah? Ini contoh yang tinggi, sunatnya tinggi, maka kepala lebih tinggi. Bila dapat 90, sini 80, airnya turun. Ya. Kemudian model daripada pangku. Mulai dari pangku. Saya minta 3 orang di sini coba untuk mempraktekkan. Boleh 3 orang, siapa aja? Boleh. Tiga. Boleh. 1, 4. Boleh 4. 3, 4. Betul. 3, 4. Perhatikan. Menjulur ke sana. Menjulur ke sana. Kakinya menjulur ke sana. Oke. Sudah? Jadi ini jenazahnya. Dipangku, kalau model pangku. Ini tidak ada, misalnya stainless tak ada, apanya mejanya tidak ada, cari pun tak ada, model pangku. Maka mayatnya yaitu ada di sini. Mana mayat? Pada sini. Nah, ini caranya dulu. Jalan kan mayatnya jalan sendiri kan? Sini. Kepalanya ke situ. Nah, berarti pangku di sini. Pangku sini, naik aja enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Ini kan praktek. Nah, Pak padi kepalanya benar, padi. Gini. Nah, padi kepalanya menghadap ke sini. Dengan menahan lutut kanan. Kalau makan kanan. Dengan menahan lutut. Dengan menahan. Ditahan lutut. Jadi ketika mandikan ini, airnya turun. Ini dalam kitab Sabilal seperti ini. Dalam kitab Sabilal ini nggak ada. Ya, ini keluarga semua nih. Ganjarannya besar nih. Cara ini seperti ini. Karena dia berpeluk. Tentu ini dia menghadap kiblat. Cari posisinya, tidak ada luas. Cara mangkunya. Nah, ini kalau mandikannya balik-balikan. Ya basah mereka. Namanya anak beranak, saudara, ya kan? Kalau sini jarang kan? Jarang mandikan Pak, ketemu kan? Orang lain nggak ada, jarang ada. Ya udahlah, praktis saja lah, kita beli aja kan, gampang kok. Padahal ganjaran ini banyak nih. Ganjaran banyak. Karena dia belum. Nah, seperti ini tujuannya kenapa ditahan? Karena dia supaya air turun. Nah, ini sambil
Ini sebentar. Ini, jadi cekik Pak. Bagaimana nih? Di sini dia. Nih. Ditahan bagaimana tadi? Ini ada ini. Kuduknya. Bukan kuduknya ditahan. Ini cekik. Ini ya, mau ditahan. Mau ditahan. Ini kan. Ya. Jadi memandikannya enak. Jangan yang kerjaan lain itu aja pegangan. Jadi di sini ada beberapa orang asisten, tukang gosir itu pemandi ya. Gosir itu tukang mandi. Ada asisten nanti. Asisten 2 orang, asisten yang menyiapkan air, asisten nanti ngambil sabun, ngambil apa kebutuhan. Ini model yang pangku. Model pangku ini yang lebih baik bagusnya. Bila tidak ada, ya nggak apa-apa, bolehlah, tak jadi masalah. Yang penting dia tidak terkena daripada lantai. Bila terkena lantai, maka yaitu dia mustakmal airnya. Sama. Kenapa demikian, Bu? Kenapa demikian? Ada sebagian yang orang nak maulah, lebih baik orang tua saya dipangku di tangan. Kenapa? Mejanya bekas jenazah lain gitu. Jadi bagus pangku aja, anak-anak gitu. Jadi pahalanya luar biasa. Ini mayat ini dosanya diampunkan disebabkan karena anak saudara yang ikut serta dalam memandikan. Makanya pentingnya. Oke, jangan tidur. Baik. Ini model yang kedua di dalam memandikan mayit dengan cara mempangkukan. Kemudian bila sudah letakkan ini tempat ya, kemudian ditinggikan. Ini ada pohon pisang ya. Batang pisang supaya apa dia? Supaya tidak terkena air di sini. Ya di tempatnya itu, karena nanti ada kotoran atau airnya itu. Makanya ketika itu nanti diangkat dia. Ya. Dan dalam memandikan ini, maka yaitu ditutup. Sunat tabir ditutup. Kemudian atap sunat ditutup. Maka mana tahu ada yang di teras mandi kan, sunat ditutup pakai kain. Kalau dalam ruangan nggak mungkin ditutup lagi. Jadi di atap ini sunat ditutup. Dan orang yang masuk di dalam ini cukup asisten, orang lain jangan ada nengok-nengok. Walaupun bayi sekalipun jangan ada orang yang tidak ada perlu. Yang bukan keperluan, bukan asisten, bukan orang yang memandikan, bukan si gosir, maka dia tidak boleh ikut dalam melihat-lihat. Cukup mereka saja. Dah tutup. Tabir. Last, dia mandikan. Meja ini adabnya, sunatnya menghadap kiblat sebisa mungkin. Bila tidak ada, berarti arah ke selatan agak miring dikit. Usahakan dia itu menghadap kiblat. Kenapa? Karena arah yang terbaik adalah kiblat. Ada rumah yang tak muat kan? Ada rumah yang tak muat, maka agak miringkan dikit aja. Ini menghadap kiblat. Jangan sampai nanti bingung putar-putar. Ini putar, mayat nanti putar-putar. Ya kalau dapat, ini sudah tahu. Di sini ada yang sudah kita praktekkan. Baik, sudah selesai. Meja sudah, air ya kita siapkan. Ini ember. Ini 3. Ya, 1 memandikan, 1 sabun, 1 kapur barus. Air mandi murni mutlak, air sabun. Kalau dulu tak ada sabun, air yaitu rempah-rempah, bunga-bunga, daun-daun untuk menghilangkan bau si mayit. Hilangkan bau si mayit. Rempah, daun, kemudian jeruk atau apa segala macam. Kalau tidak ada sidrun, tak menyumpah sidrun, sampo aja dah. Yang penting sabun. Terserah. Sekarang udah enak.
Dan sabun ini, tuh sabunnya. Sabun ini bukan langsung sabun itu langsung diletakkan kepada si mayit. Ini sampo, mana sampo? Biar tahu bapak-bapak yang mana bentuk sampo. Sama aja sebenarnya sampo. Cuma kan meletakkannya. Kira-kira ibu meletakkan samponya, ada sampo kan? Nah, contoh aja. Satu. Belum lengkap semuanya. And then air mutlak. Merekam tuh. Di kantong aja dulu. Mana enggak ada kantong? Oh, Kantong. Ada kantong. Enggak apa-apa. Ya, air mutlak, air sabun, air kabur barus. Sebenarnya dalam kitab Sabilal itu 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3 9 1 2 3 sampai 15 entong nih. Enggak muat rumah, perkecil lagi. Enggak muat, perkecil lagi. Enggak muat, jadilah 3. Itu yang paling kecil. Letakkan sampo, sabun. Nah, bukan sabun ini diletakkan atau sampo ini langsung dicucurkan sini. Rambut, ya kan? Jadi lengket-lengket nanti. Lama hilangnya. Sabun ini cukup di sini aja. Aduh. Kira-kira gitu. Ini yang pernah ikut. Hah? Hah? Sabun, sabun. Iya, maksudnya sabun shower gitu. Ntar dulu, ini belum. Ini ceritakan sabun dulu. Nggak jelaskan. Nanti baru kita bagaimana. Nah, sabun ini yaitu dituangkan di sini, bukan langsung ke badannya. Lengket ini. Lengket. Kalau udah lengket lama hilangnya, takutnya nanti bercampurlah air mutlak dengan air ini. Bercampur air mutlak. Jadi kan masih bersabun tuh. Kalau sudah bersabun, itu belum sah. Air itu masih air yaitu air bercampur, air berubah. Karena bercampur dengan sabun. Tapi kalau udah sabun ini, campurkan, aduk. Nah, jadi enak mentuangkannya nanti nih. Nah, sabun. Nah, ambil. Ini gunanya sabun. Kemudian baru dia itu dengan cara yaitu air kabur barus. Dengan air kabur barus. Sudah.